sonda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi bersama saya di YouTube channel Aning Indriani. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa sih itu ilmu politik dan bagaimana perkembangan ilmu politik itu. Nah, daripada kalian penasaran ya, yuk kita simak videonya. Apa sih politik itu? Nah, kata politik ini berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti kota yang berstatus negara atau states. Nah, Aristoteles ini menyebut politik dengan zoon politikon yang kemudian terus berkembang menjadi polites atau warga negara. Politeia, hal-hal yang berhubungan dengan negara, politika atau pemerintahan negara, lalu terakhir menjadi politikos atau warga negaraan. Nah, Meriam Budiarjo ini menyampaikan bahwa politik merupakan bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan pengertian politik ini adalah segala urusan yang menyangkut negara atau pemerintahan melalui sistem politik yang menyangkut penentuan tujuan dari sistem tersebut dan cara mencapai tujuan tersebut. Di Indonesia, kita mendapati beberapa karya tulis yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan, seperti misalnya Kenegara Kertaagama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad ke-13 dan ke-15 Masehi di babat Tanah Jawi. Sayangnya di negara-negara Asia tersebut, kesusastraan yang mencakup bahasan politik mulai akhir abad ke-19 telah mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran barat yang dibawa oleh negara-negara seperti Inggris, Jerman, Amerika Serikat, dan Belanda. Nah, dalam rangka imperialisme, perkembangan yang berbeda terjadi di Amerika Serikat. Mula-mula, tekanan yuridis ini seperti yang terdapat di Eropa pengaruhi bahasan masalah politik. Akan tetapi, lama-lama timbul hasrat yang kuat untuk membebaskan diri dari tekanan yuridis itu dan lebih mendasar diri pada pengumpulan data empiris ya. Nah, sesuai Perang Dunia Kedua, perkembangan ilmu politik semakin pesat lagi. Pesatnya perkembangan ilmu politik ini sesudah Perang Dunia Kedua tersebut juga disebabkan karena mendapat dorongan kuat dari beberapa badan internasional. Nah, terutama UNESCO ini. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Nah, negara ini adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat atau agensi dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Nah, sifat negara ini memiliki beberapa sifat, khususnya dapat memanifestasikan kedaulatannya dan yang hanya terdapat pada negara saja, serta tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Umumnya dianggap bahwa setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli, dan sikap mencakup semua. Unsur-unsur negara seperti wilayah. Nah, setiap negara ini menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu.
Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah tetapi juga laut di sekelilingnya dan angkasa di atasnya. Karena kemajuan teknologi dewasa ini, masalah wilayah lebih rumit daripada di masa lampau. Yang kedua yaitu penduduk. Setiap negara mempunyai penduduk dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. Yang ketiga yaitu pemerintah. Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Keputusan-keputusan ini antara lain berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lain. Yang keempat yaitu kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara atau termasuk paksaan yang tersedia. Negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi ini untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan-peraturannya. Apa sih itu kekuasaan? Nah, kekuasaan ini selalu muncul di waktu dan tempat tertentu. Untuk menyimpulkannya, dikonstruksikan asal-usulnya serta dilakukannya analisis hubungan kekuasaan. Kekuasaan bagi Foucault merupakan ilmu pengetahuan, sehingga keberadaan ilmu pengetahuan merupakan kekuasaan itu sendiri. Jadi, kekuasaan itu menghasilkan juga kekuasaan melakukan dan yang ada gilirannya memproduksi kekuatan. Kekuasaan itu bisa bertahan dan diterima jika didasarkan atas fakta, menjadi kekuatan untuk memproduksi pengetahuan dan dioperasionalkan secara terus-menerus dalam kehidupan sosial.